Itu aku Gimana dari bawah gitu tangannya ke atas? enggak gitu maksudnya. Gitu. Langsung. Iya, langsung. Langsung gitu. Salah tekniknya dia. Gitu. Gimana rasanya pertama kali itu? Ya, nervous sih. Tapi enak. Itu suruh masak, suruh nyuci, gosok. Nyuci baju siapa? Sekeluarga. Yes. 8 orang. 8 orang? Ya. Goblok. Di kontrakan itu aku dikasih uangnya 5.000 buat sehari tapi dituntut masak. Goceng? Ya. Tapi disuruh masak. Oh, jajan cilok aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Oke, saya ambil dulu ya kan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber ya. Tadinya dia cerita tentang pendakian dan kita kulik lagi soal perjalanan hidupnya. Lebih tepatnya perjalanan rumah tangganya sih ya. Konon katanya zaman dahulu kala. Anjay. Oh, enggak gitu ya. Enggak. Oke, jadi seperti apa sih perjalanan kisah rumah tangganya dari narasumber kita kali ini? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sela. Iya, Kak. Wah, terima kasih nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat ya. Sehat. Kalau dilihat dari senyumnya sih dalam hati yang lagi gembira gitu ya. Oh, tidak, Om. Oh, tidak ya. Jadi di balik senyumnya itu menyimpan sesuatu. Yes. Yes. Oke. Jadi seperti apa sih Kak Sela ceritanya? Langsung cerita aja kali ya. Boleh. Oke, silakan Kak Sela. Ya, awal aku ketemu sama suami itu kita satu tongkrongan, Om. Satu tongkrongan, awalnya juga bukan sama suami pacarannya. Sama temennya. Dia itu kuliah di Gundar. Oke. Ya, pacaran sama dia itu 6 bulan. 6 bulan. Dia juga baik, bener-bener anaknya baik banget. Cuman karena aku masih kelas 2 SMP ya, yang emosinya masih belum stabil gitu maksudnya. Hah? Kelas 2 SMP? Iya. Pacarnya kuliah? Iya. Oh, Iya. kok berani ya? Kenapa nggak berani? Hah? Gue juga gitu dari SD malah. Yo. SD. SD tuh baru kenalan. Jangan gitu dong. Kalau sekolah tuh ya sekolah aja dulu maksud saya gitu. Ya nggak apa-apa, Om. Yang penting kan kita nggak aneh-aneh. Oh iya. Oh, nggak dicemek-cemek waktu itu. Enggak. Oke, lanjutin. Pacaran sama dia 6 bulan, tapi sama temen-temen, sama anak-anak yang lain ini aku dipengaruhi nih. Lu sama dia kalau dia udah masuk kuliah, itu kan posisi lagi pada liburan sekolah, lagi liburan kuliah kan. Nanti lu bakalan diabain nih sama dia. Dia bakalan nyari yang sepadan lah sama dia, satu jurusan gitu. Ibaratnya sama-sama sama anak kuliah. Lu mah masih bocil gitu kan, kata teman-temannya. Ya di situ aku tipikalnya orangnya tuh nggak mau ditinggalin, tapi aku maunya ninggalin. Oke. Nah, Gue. yes. Akhirnya aku mutusin buat ninggalin dia. Aku pergi. Tanpa sebab. Yeps. Walah, keren. Iya, tanpa apapun, tanpa sebab apapun. Bahkan dia nanya alasannya, enggak apa-apa. Aku mau fokus sekolah aja dulu. Oke. Tapi dia tetap tuh masih berharap sama aku. Cuman aku enggak, dia maaf aku gituin kan. Jadi ini karena kepengaruh sama omongan temen aja gitu ya. Okay. Karena terpengaruh. Nah, 3 bulan aku enggak ikut nongkrong sama mereka. Temen aku tiba-tiba tuh ngajakin
buat nongkrong lagi ke situ. Posisi aku udah kelas 3 SMP. Oke. Mau lulusan sekolah tuh. Diajak nongkrong ke situ. Ketemu nih sama suami aku. Ya. Ketemu sama dia, itu posisi emang kita motornya samaan nih. Motor samaan, baju samaan, itu posisi waktu kita nongkrong bareng, ngumpul bareng, itu sama suami itu nggak pernah yang namanya tegur sapa. Sebelumnya nih ya. Sebelumnya. Oke. Punya kontaknya pun enggak. Gitu. Akhirnya dia, suami aku ini negur aku. Aku kan kalau di tongkrongan dipanggilnya Lisi ya, bukan Sela. Lisi. Iya. Oke. Lis, motor kita sama nih, berarti kita jodoh dong. Ih, apaan lu? Gitu aku sempet judes juga kan ke dia. Terus udah tuh nongkrong bareng, ngobrol, kok orangnya seru gitu ternyata. Emang cuek sih maksudnya, orangnya cuek tapi di saat kita deket nih enak gitu, nyambung gitu kan. Udah tuh akhirnya dia telepon. Dulu kan nggak ada WA ya om, nggak ada WA. Dia telepon tuh pakai nomor rumahnya. Siapa kata aku gitu? Ini gue Agus katanya. Kenapa Gus? Kata aku gitu kan. Jalan yuk, gue lagi libur. Oh ya udah, dia ngajakin nonton, ngajakin makan. Dari situ kita mulai deket nih. Oke. Mulai deket. Setelah deket, tiap malam minggu kita nongkrong bareng gitu kan. Terus sampai akhirnya di satu momen malam minggu tanggal 11 Juni dia nembak aku. Oke. Ya, dia nembak aku. Aku terima akhirnya di situ. Di situ aku terima dia, kita pacaran. Tapi dia juga sering dipengaruhi nih sama temennya nih om. Di situ gampangan orangnya. Mungkin orang berpikir aku gampangan itu karena aku orangnya terlalu friendly ke setiap cowok. Karena aku orangnya nggak pernah mau main sama cewek om. Oh, Tuh sering berantem. agak tomboy juga berarti ya? Iya, sering berantem. Aku sama temen cewek tuh sering berantem gitu. Nah, dia tuh dihasut-hasut. Udah coba aja sama Lisi, coba keperawanannya sampai lu dapetin gitu. Aku tetap nggak mau, gitu kan. Gimana nyobanya dia? Pernah ngutarain atau gimana? Iya, ngutarain. Gitu. Bener-bener ngutarain. Boleh nggak katanya? Cium bibir. Awal. Enggak ah, kataku gitu kan. Nggak mau aku gituin. Oh ya udah, tapi dia tetap masih ngargain aku nih. Enggak. Kita ya layaknya pacaran aja biasa gitu, tapi enggak aneh-aneh. Pulang ya pulang. Di saat kita nongkrong ya nongkrong gitu. Terus dia tetap maksa juga, tetap terus kayak maksa gitu kan, mancing-mancing gitu. Gimana mancing-mancingnya maksudnya? Waktu malam minggu ibunya pulang kampung. Di rumah nggak ada siapa-siapa, dan itu anak-anak emang disuruh nongkrong di situ di rumahnya. Aku dibawa di kamar nih om sama cowok aku. Dia sempat mau minta hal yang aku nggak mau, tapi ya kita emang udah ciuman bibir ya. Itu cuman sampai ciuman bibir doang, langsung aku tepis. Oh, dia pas mau begini? Iya, aku tepis. Aku tepis. Itu aku Gimana dari bawah gitu tangannya ke atas? Enggak gitu maksudnya. Gitu. Iya, langsung. Langsung gitu. Salah tekniknya dia. Gitu, iya. Mungkin dia baru juga atau gimana, atau karena pengaruh dari temen ya. Oh iya. Gitu. Jadi dia tetap ibaratnya mau merasakan itu kan, kayak gitu. Cuman aku pikir kalau gue jodoh sama lu, kalau gue nggak jodoh sama lu, kasihan dong suami gue nanti yang dapetin keperawanan gue udah nggak ada gitu. Ya, itu yang aku pertahanin om. Gitu kan. Akhirnya dia tetap maksa dari 1 tahun jadian, maksa juga 2 tahun jadian, iya maksa juga. Tapi aku tetap nggak mau tuh.
pas pokoknya pas ke-5 tahun pacaran aku mulai goyah tuh. Karena dia bener-bener super baik sih. Dari uang jajan sekolah aku dia kasih, dia pokoknya setiap keluaran handphone baru itu aku dikasih. Oke. Ya dibeliin sama dia gitu kan, diantar jemput sekolah. Terus sampai aku lulus pun ujian dia yang bayar. Posisi ibu itu keuangannya ya memang secukupnya gitu kan, ibaratnya namanya kerja pabrik sih bapak gitu kan. Pendapatannya juga kan gak seberapa ya. Dulu biaya sekolah kan juga gede gitu kan. Jadi aku juga sama orang tua gak aneh-aneh gitu, gak minta yang kayak anak-anak yang lain gitu kan, kayak gitu. Terus 5 tahun pacaran aku mulai goyah dan aku percayain semuanya sama dia. Aku mutusin buat yaudah deh gitu. Akhirnya kita berhubungan, tapi itu di puncak. Dia ngajakin aku di puncak. Itu motoran berdua. Motoran berdua. Terus kita nyewa villa gitu. Nyewa villa, ya kita berhubungan di situ. Dan gimana waktu itu? Waktu itu dia mintanya tuh. Iya, boleh nggak? Kata dia gitu kan. Itu pas anniversary kita ke-5 tahun. Dia ngajakinnya tuh. Akhirnya aku ngasih. Ya udah, nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa kata dia gitu. Iya, apapun yang nanti terjadi, aku hamil ya kamu harus siap gitu kan. Gimana pun itu kita udah salah. Jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan lagi gitu kan. Kita buat dosa lagi atau apalah kata aku gitu. Iya aku janji, pegang aja janji aku kata dia gitu kan. Jadi aku kasih om. Pas dia nyobain keperan aku, bener-bener keperan aku dia yang renggut, dia nangis, dia minta maaf ke aku. Dia bilang makasih, bener-bener makasih sama aku. Dan dia nggak aneh-aneh di situ. Ibaratnya selama pacaran ya layaknya orang pacaran aja gitu kan. Ibaratnya dia bener-bener jadi kakak, teman, sahabat. Oh dari kejadian itu tuh dia jadi ibaratnya lebih dewasa. Iya gitu lebih dewasa. Dia baik ke keluarga aku juga, maksudnya ke adik-adik aku terutama gitu kan. Gimana rasanya pertama kali itu? Ya nervous sih. Tapi enak. Nervous tapi enak. Tapi jangan dicontoh ya kayak gitu. Ini yang nggak boleh ya. Ini Itu nggak boleh sih. Maksudnya gitu kan. Ibaratnya apapun yang kepegang teguh lu tuh harus dipegang sampai kapanpun gitu. Itu hal yang paling bodoh sih menurut aku gitu kan. Udah dia di situ. Tapi dia bayarin sekolah aku sampai lulus om. Ujian dia yang bayar, semua dia yang bayar sampai akhirnya pas di 7 tahun kita pacaran itu aku hamil. Wah, di luar nikah? Iya. Nah lo, terus? Berarti dari pertama itu intens dong berarti kesininya ya, sering juga melakukan itu ya? Gak sering sih om, malah gak sering, pokoknya pas tiap anniversary aja begitunya? Kan aku lulus sekolah itu 2010. Terus aku itu pas 7 tahun kita sih. Terus aku sempat kerja kan. Itu jarang ketemu sama dia, malah sebulan sekali aku ketemu. Nah sebulan sekali itu ketemu sama dia karena posisi aku ngekos di Cikarang. Ngekos di Cikarang, kerja di Cikarang. Setiap ketemuan tapi kita perginya ke puncak. Jadi ngakuinnya seringnya di sana gitu. Jadi ya udah pas 7 tahun itu aku hamil di situ. Dan sempet mau digugurkan juga kan. Siapa yang nyuruh gugur? Suami aku. Oh suami. Dia sama temennya, karena temennya
teman satu tongkrongan kita tuh sama juga gitu, sering kandungan gitu kan, dari kecil sampai 6 bulan pun dia gugurin, memang udah sering. Oke. Itu kita belum ngomong sama orang tua, belum ngomong sama orang tuanya, belum ngomong sama orang tua aku. Itu posisinya juga itu bener-bener dilema banget sih aku itu. Posisi aku hamil, bapak aku itu kabur. Bapak? Maksudnya orang tua? Bapak kandung aku tuh kabur, berantem sama ibu aku, kabur gitu om. Kabur. Di situ aku benci banget yang namanya laki-laki gitu. Kataku, udahlah, mendingan aku urus sendiri gitu. Tapi kan suami ada kan? Maksudnya dia masih ada kan? Ada. Awalnya kan dia nggak mau tanggung jawab dan nyuruhnya gugurin om. Oke. Tapi tetap kita masih pacaran gitu, sampai dia siap buat nikahin aku gitu. Cuman aku nggak mau karena aku udah buat dosa, aku pikir kan. Itu posisi ibu nggak ada uang gitu kan, nggak ada yang nyari uang gitu. Posisi aku hamil, aku bela-belain om nyari kerjaan. Aku dapet kerjaan itu sama teman SMP aku, dimasukin kerja di salah satu toko kado ya, bungkus-bungkus kado gitu. Aku kerja, kakaknya teman aku itu dia kepala toko di situ. Itu udah aku anggap kayak kakak sendiri sih, maksudnya ibunya juga udah kayak aku anggap orang tua sendiri gitu kan. Itu ngelihat aku sering sedih, sering ngelamun gitu. Kenapa? Nggak apa-apa kak, kataku gitu. Jujur aja, nggak apa-apa. Aku sih suruh main ke rumahnya. Ayo udah yuk main gitu. Diomongin sama ayahnya nih. Kenapa? Jujur aja ngomong kalau emang takut gitu kan. Karena kan aku sebelumnya cerita nih, sebelum nyari kerjaan ini aku cerita sama temen aku, tapi aku nggak bilang aku hamil. Aku butuh kerjaan doang gitu kan. Karena posisi aku bilang orang tua aku, bapak aku pergi dari rumah. Adik-adik aku butuh jajan, butuh uang gitu. Ya udah dicariin kerjaan. Tapi dikulik sama bapaknya akhirnya cerita aku jujur ya, aku jujur karena posisi nggak ada bapak aku ya, ayahnya teman aku ini mau jadi wali. Nyeret aku ke rumah cowok aku buat tanggung jawab. Akhirnya aku nggak usah deh, kataku gitu. Nggak apa-apa katanya gitu. Tapi nggak usah karena dia nggak mau. Karena aku tuh pas digugur itu di Masjid Cakung. Oh enggak, sebentar. Ini jadinya digugurin? Enggak jadi. Jadi sebelumnya ayahnya teman aku mutusin buat ke rumahnya nih. Itu kan aku emang janjian mau gugur kandungan kan. Ketemuan sama dokter. Itu ketemuannya itu di Masjid Cakung. Yang patung kuda itu om. Di situ dibawain uang 15 juta. Tapi aku kabur dengan uang 15 juta itu. Yang bawa uang 15 juta siapa? Aku. Itu dapat uang dari mana? Cowok aku. Buat gugur itu. Jadi cowoknya ngasih duit nih 15 juta gugur kandungan gitu ya? Iya, sama dia kita pergi memang ke Cakung itu. Terus, tapi aku pergi gitu, kabur naik Metro Mini. Dulu kan masih ada Metro Mini kan. Uangnya dibawa tuh sama Kak Sela. Aku bawa. Aku lari ngejar Metro Mini tanpa aku mikirin aku lagi hamil gitu ya. Terus dia bilang pulang. Nggak mau, aku bilang gitu. Udah pulang. Nggak mau, kalau emang tetap belum mau minta gugurin nggak mau aku gituin. Dia tetap nelfon, tetap SMS, nggak aku balas. Sampai aku kerja di situ, dia tetap ngeliatin aku dari jarak jauh. Dia kerja lewat situ, lewat kerjaan aku, tapi aku tetap nggak mau ketemu dia. Dan aku benci. Kataku, udah. Kalau lu nggak nganggep ini anak lu, udah gitu.
Akhirnya ya udah, akhirnya aku udah jujur, ayahnya temen aku nih gemes nih. Karena kan pacaran kita udah lama ya. Iya. Udah 7 tahun. Kenapa sih lu dengan itu langsung lepas gitu aja gitu? Mungkin dia tahu ya orang tuanya seperti apa, makanya dia nggak mau gitu kan. Akhirnya kesana mau tuh tanggung jawab Om. Oke, ketemu sama orang tua juga ya. Ketemu sama orang tua cowok aku dulu. Ketemu orang tua aku belum. Iya, ketemu sama orang tuanya cowok. Ketemu sama orang. Ya udah, akhirnya di situ ayahnya teman aku bilang harus besok ke rumahnya Lisi. Harus besok. Akhirnya orang tuanya itu besok, nggak besoknya sih sebenarnya, hari apa ya? Ya beberapa hari datang ke rumah. Pas itu ayah aku ditelepon tuh, papa aku ditelepon suruh pulang. Di situ baru papa aku datang. Dia minta aku, orang tuanya juga minta aku, ya udah akhirnya kita nikah Om. Oke, akhirnya nikah tuh. Nikah. Cuman keluarga inti doang yang tahu kalau aku hamil gitu kan. Aku nikah itu di rumah nenek aku. Sebelum aku pergi dari rumah nenek aku, suami aku udah diamanatin nih sama keluarga besar aku ya. Kalau aku itu belum bisa masak. Kalau aku belum bisa nyuci, jadi tolong jangan sampai diperlakukan sebagai pembantu gitu. Iya, kalau bisa, kalau di keluarga dari ibu aku, kalau orang Sumatera itu setelah nikah keluar dari rumah, gitu kan? Iya, tapi buat sementara di rumah dulu Bu, karena takut ada tamu-tamu gitu kan. Jadi diperbolehkan tuh aku tinggal di rumah mertua aku. Selama tinggal di rumah mertua, aku dibangunin jam 3 subuh Om untuk masak. Jam 3 subuh? Ya, sama ibu mertua. Tuh dari awal aku nempatin di situ. Namanya aku nggak bisa masak, aku telepon ibu aku dong. Ibu aku kan udah bangun jam segitu karena dagang ya posisi. Dagang bikin gorengan segala macam kan, udah bangun jam segitu. Aku telepon, "Mah, bumbunya masak sayur asam apa?" Aku nggak tahu. Oh ini teh ini. Ya udah aku itu. Tapi masakan aku nggak dimakan sama keluarga itu. Iya, karena baru belajar masak lah ya. Mungkin gak ada rasa juga kali ya. Ada rasanya Om. Asam. Enggak, memang ada rasanya. Dan suami juga nyobain enak. Oke. Tapi nggak dimakan. Nggak dimakan. Sama sekali. Malah ibu mertua aku masak lagi. Terus ngapain dibangunin? Iya, itu suruh masak, suruh nyuci, gosok. Nyuci baju siapa? Sekeluarga. Yes. 8 orang. 8 orang? Ya. Goblok. Iya. Oke. Itu posisi aku lagi hamil. Oh iya, masih hamil ya. Iya. Sampai aku pendarahan di situ. Pendarahan pertama aku masih di situ, masih aku pertahanin di situ. Aku nggak ngadu ke orang tua, takut jadi pikiran juga kan Om. Namanya orang tua ya, posisi kita hamil ya, aku ya biasa-biasa aja. Tapi suami itu selama tinggal di rumah mertua ngasih nafkah sih Om. Oke. Sehari itu nggak mati dari 200.000. Oh sehari gede. Oh gede lah. Iya, tapi bulanan nggak. Harian aja gitu ya. Harian aja. Dan aku nggak tahu bulanannya dia dapat berapa gajinya. Dulu dia kerja di Indovision. Oke. Udah 13 tahun dia kerja di situ. Tapi aku nggak tahu gajinya dia berapa. Di rumah itu aku dijadiin pembantu. Aku ngerasanya dijadiin pembantu ya di situ. Iyalah. Suruh nyuci, suruh masak, suruh gosok segala macem. Tanpa dikasih buat istirahat pun enggak. Pokoknya rumah itu udah kayak dijilat setan bener-bener. Yang bersihnya banget. Aku buat tidur sebentar aja, ibu mertua aku tuh bolak-balik ke kamar.
Kayak nggak boleh aku tidur gitu. Tapi pinternya ibu mertua aku, kalau di depan bapak mertua sama suami lagi di rumah nih, nggak berani nyuruh Om. Nggak berani nyuruh. Dia kerjain sendiri. Oh. Ya, Oke. dia bener-bener kerjain itu semuanya sendiri. Aku cuma ngerjain baju aku berdua. Sampai aku pendarahan kedua kali, baru aku ke rumah ibu aku. Bilangnya main. Kak Sela selama di rumah itu nggak pernah ngomong sama suami? Enggak ngomong. Aku cuman ngomong pindah yuk. Oh, oke. Karena aku nggak mau ribut ya di situ Om. Posisi kan ibaratnya itu orang tuanya. Aku pikir pasti setiap anak nggak mau dong orang tuanya dijelekin. Iya. Jadi aku nggak mau antara ibu dan anak tuh berantem cuman gara-gara aku gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku ke rumah ibu aku buat main karena posisi deket ya. Cuma naik angkot doang ke rumah ibu. Kenapa teh? Nggak apa-apa mah. Mau masak apa? Udah aku makan gitu. Kayak biasa dijemput. Tapi itu dia selama aku main katanya aku nggak izin. Selama aku pergi ke rumah orang tua aku nggak izin. Padahal aku izin. Mah, aku mau ke rumah mama aku ya. Soalnya kan kerjaan rumah udah kelar, aku bilang gitu. Tapi bilang sama suami aku nggak izin. Sampai aku dimarahin. Itu nggak nginep? Enggak. Oh, cuma sebentar doang ya. Suami pulang aku dijemput. Bener-bener dijemput sama suami. Terus suami aku marah, kenapa nggak bilang? Kan aku udah bilang sama ibu, kata aku gitu kan. Aku juga udah izin, aku gituin. Lagi juga kan nggak nginep, aku gituin kan. Nah pas terakhir itu aku pendarahan hebat Om. Pendarahan hebat yang aku sampai nangis-nangis nelfon ibu aku sakit, aku bilang aku mau pulang, aku gituin kan ibu. Tapi ibu aku ya udah pulang sini pulang, cuman gak daya gitu kan, karena kan ibu aku nggak mau ngerusak rumah tangga anaknya gitu kan. Posisi aku hamil 5 bulan Om. 5 bulan pendarahan hebat. Iya, pas 5 bulan pendarahan hebat, bener-bener hebat di situ. Terus ibu aku cuman ngomong ke adik aku yang cowok, gimana ya caranya bawa teteh keluar dari rumah itu. Tanpa adik aku ngomong sepatah kata pun sama ibu aku, adik aku jemput aku Om. Oke. Dia tahu jadwalnya rumah itu sepinya kapan. Dia datang ke rumah tanpa bilang assalamualaikum, tanpa bilang permisi. Dia cuma manggil aku, teteh, ayo kita pulang. Dia bantuin aku beresin barang aku, dibawa pulang. Suami cuma ditelepon sama bapak aku, Lisi saya bawa pulang Gus, kalau kamu emang mau kamu kesini, kamu tinggal di sini, biarin Lisi sampai lahiran di sini. Gitu. Akhirnya dinurut tuh Om, tinggal di rumah ibu aku, tapi ya gitu aku malu Om, pulang seenaknya jam 2, jam 3, padahal pulang kerja nggak jam segitu. Aku bilang, kita di rumah orang tua aku loh, jangan kayak gitu, aku malu. Orang tua aku kan jam 3 subuh itu dagang, kasihan, aku bilang kan gitu kan. Ya, dia nggak ngomong apa-apa sih, suami itu nggak ngomong apa-apa. Sampai aku, pokoknya kita sering cekcok di situ. Kataku, lebih baik kita ngontrak aja deh kalau kayak gini. Kamu kan nggak mau tinggal di rumah orang tua aku juga udah nggak mau tinggal di rumah orang tua kamu, kataku gitu. Gak usah, gak mau, udah biarin di sini gitu. Akhirnya ya udah di situ sampai lahiran aku di situ. Tapi orang tetap ibu mertuaku tuh selalu ikut campur Om, walaupun jarak jauh ya. Tetap ikut campur dalam hal apapun, itu ikut campur. Sampai aku lahiran prematur.
7 bulan lebih seminggu aku udah lahiran. Ngelihat cucunya sehat walafiat, mau diambil dari aku. Sini, tinggal lagi di sini. Kalau istri kamu gak mau tinggal di sini, kamu aja sama anak kamu. Langsung aku SMS, Om. Maaf ya, Bu. Biar gimana pun itu anak saya. Saya di situ dianggapnya udah kayak pembantu, bukan menantu, kataku gitu kan. Terus udah gitu dia nggak bales sama sekali. Akhirnya anaknya diambil gitu aja, Om, tanpa. Diambil ke rumah? Ya. Dijemput? Ya, suruh pulang. Oh, si suaminya maksudnya? Ya, suami aku suruh pulang. Pas abis acara akekahan anak aku tuh. Itu akekahan juga bukan duit pure dari dia, tapi bapak mertua aku yang nyimpen uang amplop waktu nikah, Om. Jadi bapak mertua itu nyimpen uang yang amplop sama dia itu disimpan buat kekahan anak aku, sama buat beliin kayak kasur aku, lemari aku. Tapi lucunya itu lemari baru aku ditukar sama lemari bekas sama ibu mertua. Tapi yang inisiatif beli itu bapak mertua malah ya? Iya, bapak mertua super baik. Oh, bapak mertua sih baik ya? Baik banget. Tapi ibu mertuanya jahat. Nah, seiringnya itu berjalannya waktu, aku ninggalin anak aku, dia nggak ngabarin aku sama sekali, nggak nanyain susu anaknya, nggak nanyain aku. Sorry, anak ikut siapa? Aku. Oh, ikut Kak Sela ya? Iya, ikut aku. Bayi ikut aku sampai kerja, ngelamar kerjaan di situ. Udah mah, jual aja Mas kawin aku, buat kebutuhan aku sama anak-anak, buat kebutuhan aku sama anak aku gitu kan. Udah tuh dijual sama ibu aku. Posisi ibu aku tuh masih dagang biasa kayak gitu, Om. Cuma nitip-nitipin dagangan ke Mega Bekasi Hypermall. Belum punya toko sama sekali. Kayaknya udah direndahin banget keluarga aku. Dari sama keluarganya dia. Sampai ibu aku dapat rezeki, dia nekat buat buka usaha di Mega Bekasi Hypermall. Siapa nih? Ibu aku. Oh, oke. Buat ngangkat derajat aku ya, biar nggak direndahin gitu. Dan ngangkat derajat mereka juga, biar nggak disepelein gitu. Pokoknya disepelein banget deh, Om, di situ. Bapak aku, ini begini terus, anak kita mau kayak gimana? Keluarga anak kita gimana? Mutusin buat ke rumahnya, nanyain kejelasan rumah tangga aku kayak gimana. Datanglah ibu aku sama bapak aku ke sana. Tapi tidak disambut dengan baik sama ibu mertuaku. Malah diajakin berantem, Om. Diajakin berantem? Malah ibu aku dikata-katain segala macam. Tahu etika nggak, Bu? Datang ke rumah orang malah kayak gitu. Saya kesini bukan mau jadi perusak rumah tangga anak saya, Bu. Saya di sini cuma mau minta kejelasan rumah tangga anak saya mau kayak gimana. Yang ngejalanin mereka berdua, yang ngerasain mereka berdua. Kita sebagai orang tua cuma jadi penengah, bukan penghancur rumah tangga anak. Oh, tidak bisa. Rumah tangga kayak gini tidak bisa dilanjutin. Ngomong begitu ibu itu? Iya. Akhirnya bapak aku yang gak banyak omong, tiba-tiba ngomong, saya gak nanya sama ibu. Ibu ini istri kepala sekolah. Bapak itu kan kepala sekolah ya, di SMK Tamhar, Tamhar Bekasi. Bapaknya kepala sekolah, tapi kok istrinya mulutnya tidak diajar ya, Pak. Saya kesini datang baik-baik loh, Pak. Cuman mau nanyain kejelasan rumah tangga anak saya mau kayak gimana. Tapi sambutannya kurang bagus ya, digituin. Sekarang saya mau nanya deh, Gus, sama kamu yang kepala rumah tangga. Oh iya, Bu, tapi emang benar kok, kata suami saya. Emang rumah tangga kayak gini emang gak bisa diterusin.
Karena Lisinya udah keras kepala. Aku keras kepala apa, Om? Maksud aku kan ibaratnya bener dong aku. Kenapa aku mau dipisahin sama anak aku gitu kan? Iya, iya. Kita kan satu paket. Betul. Anak masih bayi gitu. Kenapa harus dipisahin kayak gitu? Emang pembantu juga nggak ada yang tahan, Om, di situ. Jangan kan pembantu, adik-adiknya bapak mertua itu dijadiin pembantu juga di situ. Dia mau nerima, dia mau nampung, tapi harus dijadiin pembantu. Harus masak, cuci piring tiap menit. Di situ rumah itu. Jadi seolah-olah ini gue lo punya uang, gue bisa kayak gini gitu. Kayak gitu. Keras kepalanya ibu mertua aku tuh kayak gitu. Akhirnya ibu aku cuman ngomong, ya udah Gus, hari Kamis ibu kasih kesempatan kamu buat ngajak Lisi sama anak kamu ngontrak. Kalau kamu masih anggap ibu sebagai ibu mertua kamu dan kamu nganggap anak saya sebagai istri kamu masih mau ngejalaninnya, kan kamu kepala rumah tangga ya. Seharusnya kamu bimbing dia, bukannya kamu dibimbing orang tua kamu. Kamu mutusin buat nikah, ya kamu harus tanggung jawab. Kalau Kamis kamu gak datang dan gak bawa anak saya ngontrak, berarti tandanya kamu udah mulangin anak saya, tapi secara tidak hormat. Akhirnya dari situ kita pulang sama orang tua tuh. Aku sama ibu aku sama bapakku itu pulang. Di sepanjang jalan aku diingetin, inget ya, hari Kamis dia gak datang, jangan pernah nyamperin dia. Inget. Iya. Akhirnya hari Kamis dia datang ke rumah orang tuaku, jemput aku, jemput anak-anak, dan kita mutusin buat ngontrak. Itu ngontrak. Tapi ya gitu Om, di kontrakan itu aku dikasih uangnya 5.000 buat sehari, tapi dituntut masak. Goceng. Ya. Oh suruh. 10.000 buat 2 hari, tapi disuruh masak. Oh jajan cilok aja itu. Anak saya aja kurang goceng sehari. 20.000 kayak gitu terus Om. Tapi ya emang kayak beras, minyak sayur, kontrakan, di token listrik dia emang yang beli gitu. Dari susu anak juga dia yang beli. Cuman ya itu aku dijatahin ya 5.000 sehari. 10.000, 20.000 sampai ngontrak di situ. Selama ngontrak di situ itu dia bertingkah aneh. Dulu kan masih zaman-zamannya warnet ya. Ya. Dia gila warnet. Sampai nggak pulang, sampai di warnet Nggak pulang Om. Aku berdua-duaan di kontrakan, tapi aku juga nggak cerita ke ibu aku di situ. Masih aku pendem. Terus di saat aku sisa uang 5.000 Om, posisi anak aku badannya panas, bener-bener panas. Aku telepon, aku SMS itu nggak dibales sama sekali sama dia. Telepon aku pun nggak diangkat sama dia. Sampai jam 2 malam. Aku nekat nih Om, dari kontrakan aku jalan dari Perwira Kali Abang sampai ke Nain. Berapa kilo kira-kira? Jaraknya itu kayak dari Mega Bekasi ke Sumarekon. Oke. Itu jaraknya segitu. Itu jam 2 malam aku bela-belain, tapi aku nggak ke rumah orang tuanya. Itu aku cari di warnet. Ternyata di warnet dia lagi ketawa-ketawa sama temen-temennya Om. Aku samperin, malah aku didorong sama anak aku. Didorong, bener-bener didorong. Jangan bikin malu lo di sini. Kata aku, yang bikin malu tuh lu. Dari tadi gue teleponin, dari tadi gue SMS-in, lu kemana? Anak lu sakit, anak lu panas, kata aku gitu kan. Udah lu pulang.
emang lu bener-bener biadab lu, kataku gitu. Ini anak lu, darah daging lu sendiri, lu tega kayak gini. Gue cuma punya goceng, badan anak lu panas, kataku gitu kan. Udah pulang. Tapi dia nggak nganterin aku pulang. Akhirnya aku mutusin buat pulang. Aku ketemu sama teman SD aku, Om. Lu ngapain, Belo? Aku kan dipanggilnya Belo ya kalau di SD. Lu ngapain, Belo? Gak tahu gue mau kemana. Lu dari mana? Dari Agus. Tapi gue diusir sama Agus, suruh balik. Posisi anak gue lagi sakit, kataku gitu. Gue cuma punya duit goceng, Dar, kataku gitu kan. Yaudah gue anterin ke rumah emak ya, katanya gitu. Dianterin lagi aku ke rumah mama aku. Dari situ aku udah gak boleh pulang ke kontrakan. Kita gak ke kontrakan lagi. Akhirnya dia ikut lagi ke rumah orang tua aku. Ikut ke rumah orang tua aku ya gitu. Tetap pulang malam, pulang pagi kayak gitu. Udahlah, aku udah capek ya Om, udah pasrah gitu kan. Ibaratnya terserah lu aja deh, mau kayak gimana terserah deh gitu kan. Terus mungkin dia malu sendiri kali ya, karena aku udah biasa aja gitu ya, karena udah gak heran dengan sikapnya dia gitu kan. Aku biasa aja. Dia yang ngajakin kontrak lagi akhirnya. Tapi anak aku gak boleh dibawa. Maksudnya? Tinggal di rumah orang tua aku. Oh, oke. Jadi yang kontrak itu cuman aku berdua doang. Biar ibaratnya udah anak lu di gue lah gitu, kata mama aku. Lu mau gaya apa, lu mau tingkah apa, berdua sok gitu kan, kata ibu aku. Di kontrakan itu dia mau tingkahnya apa, mau kayak gimana gitu. Aku udah masa bodoh gitu Om. Aku tetap bantuin ibu aku dagang, tetap bawa anak aku dagang di situ di Giant. Kata bapak aku, ngapain sih lu nangis? Lu masih cakep. Kalau mau lu nikah lagi aja daripada lu kayak gitu. Dikasih lampu hijau, aku buka sosmed, buka Facebook. Tadinya bener-bener aku tutup rapet-rapet Om yang namanya Facebook apapun. Karena kan amanat dari orang tua, kalau lu udah nikah, lu fokus. Mau ke depannya kayak apa, nggak usah. Godaannya kayak apa, jangan dihiraukan gitu. Cuman dikasih lampu hijau gitu sama bapak, aku buka sosmed. Aku kenal sama adik kelas aku, ngechat aku. Emang dari aku nikah itu dia ngechat nggak aku bales Om, sama sekali nggak aku gubris, sama sekali nggak aku iniin. Sampai akhirnya aku mutusin buat selingkuh. Oke. Sama adik kelas nih. Sama adik kelas aku buat selingkuh kayak gitu, karena selama aku nikah tuh mau aku dicaci maki, mau aku gimana sama ibunya, dia nggak ngebelain aku. Sama sekali nggak ngebelain gitu. Ya udah, akhirnya aku mutusin buat selingkuh, pacaran sama ini adik kelas aku. Ya udah, bawa anak aku buat ngenalin ke dia. Terus aku bilang aku udah punya anak, tapi rumah tangga aku gini. Aku jelasin semua ke dia kan kayak gitu. Dia terima Om. Dia bener-bener ngejadiin aku tuh kayak ratu banget. Sampai tiap bulan itu aku dibawa jalan-jalan sama anak aku. Tapi dia nggak tahu nih suami ini. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi aku dijemput di Giant, bawa anak aku, kita main, kita jalan, kita nonton, kayak gitu. Sama dia. Gituan juga. Enggak Om. Oh, enggak. Enggak Om. Oh, enggak. Udah cukup, kesalahan aku udah cukup gitu. Okay. Jadi sama dia kita pacaran 6 bulan. Aku ibaratnya ngelakuin perselingkuhan itu 6 bulan ya. Selama 6 bulan dia mau ngajakin aku serius Om. Okay. Karena tahu aku nggak dinafkain, nyari nafkah sendiri gitu kan. Itu dia minta izin ke suami. Oh, berani juga dia. Oke, keren. Dia minta izin ke suami aku, nyamperin kita ke warnet. Mas, maaf, saya udah punya hubungan sama Lisi 6 bulan dan saya mau ngajakin dia nikah,
saya ikhlas dunia akhirat buat nafkain anak dan istri Mas. Karena dari Mas sendiri nggak ada kejelasan nih, saya lihat, gitu kan. Lisi itu bukan sampah Mas. Lisi itu manusia yang berhak buat bahagia juga Mas. Kenapa Mas setega ini gitu? Saya udah dengar ceritanya kok dari Lisi, semuanya. Nggak ada yang aku tutup-tutupin ke dia tuh, nggak ada sama sekali Om. Sampai kalau emang Mas ngizinin, saya deh yang ngurusin surat cerainya. Baru saya ke ibunya buat minta restu buat nikahin Lisi. Saya nunggu sampai masa idahnya dia. Dia marah Om. Suami marah, gak mau, gak ikhlas. Aku sama dia diambil gitu. Enggak, gue juga masih mampu kok nafkain anak istri gue. Ya kalau mampu lu gak nelantarin gini dong. Emang lu nafkain apa Mas? Lu bahagiain apa? Digituin kan sama cowok aku itu. Dia diem. Ya udah, gue kasih kesempatan Mas, gue balikin Lisi ke lu, tapi gue bakalan mantau seberapa lu bertanggung jawabnya sama Lisi. Kalau lu udah bisa bahagiain dia, lu udah senengin dia, gue bakalan gak ganggu lu sama sekali, gitu kan. Udah tuh, akhirnya dia ngikasin. Tapi kalau misalnya gue tahu lu giniin lagi dia, gue nggak segan-segan tanpa persetujuan lu pun gue bakal lakuin Mas. Akhirnya udah tuh, aku sama suami tetap tinggal bareng, tetap dia maafin kesalahan aku yang selingkuh itu. Tapi kalau kita berantem ya dibahas lagi Om. Iya, diungkit-ungkit kesalahan aku. Lu ini dia curiga gue nggak ngapa-ngapain, toh gue jalan aja sama anak lu, nggak pure berdua-duaan, aku gituin kan. Karena yang udah dia bilang kesalahan lo jangan dilakuin buat yang kedua kalinya, cukup. Udah, sampai aku punya anak kedua sama dia mulai berubah tuh di anak kedua Om. Mulai berubah di anak kedua, nggak ibaratnya nggak terpengaruh ke orang tuanya lagi. Kita ngontrak ibaratnya ya adem ayem, tapi ngasih nafkah juga enggak. Tapi dia bayar kontrakan doang dia. Buat hariannya pun enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Pernah aku dipegangin sekali Om, uang gaji 4 juta jeder. Tapi perinciannya banyak. Tapi jatain dia juga sehari 50.000. Lah, ya berkurang dong. Iya. Sehari 50.000, sebulan udah 1,5 juta. Iya. Sisa tinggal 2,5 juta. Belum kontrakan. Oh itu kontrakan juga harus bayar? Iya. Jadi 4 juta yang aku harus bayar kontrakan, keperluan rumah, semua. Dan harus jatain dia tuh 50.000. Terus udah kayak gitu. Terus akhirnya kayak gitu ngulang. Aku capek Om. Orang tua aku mulu ya kan, yang aku udah malu, udah bener-bener malu. Sampai akhirnya aku mutusin buat kerja di house gerobak keliling, buat keluar dari mama aku bantuin gitu. Karena selama aku bantuin, kok kayak ini suami tuh kayak manfaatin banget gitu. Oh, malah keenakan. Iya. Jadi kan aku dikasih jatah sama ibu aku sehari 200 Om. Ih, oke. Dari token makan malam, jajan anak-anak pagi, siang, sore, itu dari uang 200 itu. Cukup kemana Om di situ? Ya kan? Aku harus puter ulang itu uang segala macem, dan aku beraniin buat ngutang tanpa sepengetahuan dia. Tapi aku masih bisa bayar nih selama aku ngikut mama aku. Dan aku mutusin buat aku keluar dari mama aku, mutusin buat di house. Utang aku malah meledak. Malah nggak bisa bayar Om, karena posisi itu waktu pas di house itu, waktu gaji masih normal, masih bulanan 3 juta 4 juta masih kepegang Om. Pas sistemnya udah dirubah, aku udah nggak bisa bayar utangnya. Jadi harian
hariannya digedein tapi bulannya dikecilin. Jadi udah nggak bisa kontrol utang itu. Akhirnya aku jujur ke dia. Dan jujur ke dia, dia bilang kalau utang lo mau dibayar, gue bisa bayar. Karena kan selama ini aku nggak pernah ngutik-ngutik gaji dia ya, nggak pernah nuntut apapun dari dia tuh, nggak pernah nuntut om sama sekali. Jadi aku nggak, ya mungkin pikiran aku dia punya tabungan dong. Karena kan dari sekolah anak masuk sekolah itu ibu aku om. Oh dia nggak sama sekali ya. Dia masuk kerja di hutan kota pun dari ibu aku. Nyogok 10 juta. Itu yang bayarin? Ibu. Oke. Dia cuman waktu itu cuman ngojek doang om. Dari yang kerjaannya yang lalu. Karena kesombongan dia berhenti kerja tanpa pesangon apapun. Akhirnya dia ngojek. Dia ngojek kayak gitu, orang tua aku yang bantuin keuangannya. Ya makin menjadi gitu maksud aku. Jadi aku mutusin buat keluar dari zonanya aku di ibu aku nih, buat ya udahlah mutusin sendiri gitu. Cari sendiri. Okay. Cari sendiri. Ternyata zong. Kayak gitu akhirnya ya karena aku ngelakuin satu kesalahan itu, jadi dia tuh ungkit-ungkit segala macam. Kalau utang lo mau gue bayar, kita hidup masing-masing. Oh, dia ngomong gitu. Anjir. Padahal yang masukin kerja ibu ya. Dari bangun rumah pun bapak. Dia cuman ibaratnya 40 juta nyampe mana sih om bangun rumah? Belum lantainya, belum plafonnya. Itu dibantuin sama bapak aku. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya dengan satu kesalahan aku kayak gitu, keluarganya ngejas aku, punya utang segala macem, nyusahin, bikin malu segala macem. Emang berapa utangnya? Utangnya itu cuman berapa ya? 10 juta doang om. 10 juta, oke. 10 juta tapi kesalahannya tuh kayak berkali lipat. Dan ada penagih hutang juga, itu utang aku udah lunas om. Enggak, maksudnya gimana? Akhirnya ini dibayar nih hutangnya nih sama suami. Iya dibayar. Oke. Tapi kata dia hidup masing-masing. Oke. Bener hidup masing-masing om. Di rumah itu kita bener-bener udah kayak orang asing. Kayak satu kontrakan sama temen, cuek-cuekan, main handphone sendiri segala macem ya sendiri. Tapi ya kebutuhannya ya tetap gitu, ibaratnya kayak makannya apanya tetap aku ladenin, bajunya ya aku ladenin gitu. Berhubungan badan aja sebulan sekali. Udah mati rasa bener-bener om. Akunya udah terlanjur malu juga. Aku bilang gini, kalau gue ini bukan tanggung jawab orang tua gue tanggung jawab lu. Tapi orang tua gue mulu. Dan akhirnya aku bilang ya udah, go. Aku mutusin buat udahan, tapi dia nggak mau. Ibunya nyuruh aku pisah lagi sama dia, tapi dia nggak mau. Tapi di saat ibunya nyuruh pisah itu dia nggak ada omongan apa-apa, dia mengiyakan. Aku diusir tuh malam-malam jam 2 malam. Makanya aku mutusin buat tinggal di Cikarang om. Oh jadi Kak Sela dari setelah capek akhirnya Kak Sela memutuskan pergi dari rumah nih. Iya, posisi aku kan kerjaan juga dipindah nih om. Yang gerobak house ini. Gerobak house ini dipindah dari Bekasi ke Cikarang, dioper karena open baru ya. Oke. Aku tiap hari PP pulang pergi itu juga dicap jelek sama mertua. Katanya kerja nggak bagus. Padahal kan dia tahu posisi aku bawa gerobak ya. Setiap itu bawa gerobak aku ke rumah. Udah habis siang pun aku ke rumah ini tuh gerobak. Gitu. Dan itu suami nggak malu ya lihat Kak Sela kerja kayak gitu ya? Enggak sama sekali. Sama sekali. Malu enggak, kasihan enggak. Enggak ada iba-ibanya. Aku libur dari house itu aku nge-Grab. Grab motor? Ya. Oh. Gimana caranya juga aku buat jajan harian anak biar nggak putus. Bener-bener dia nggak ngasih sama sekali ya? Dia nggak mikirin buat jajan anak sama sekali tuh enggak. Posisi mungkin dia udah nggak mau ribut kayak dulu, atau dia udah maksudnya ya udahlah gitu, ngalah gitu apa gimana gitu. Dia jemput aku nih om ke Cikarang.
karena posisi ngelihat aku kasihan gitu, mungkin ada ibanya juga dia, cuman dia karena gengsi sama orang tuanya. Ya udah, akhirnya dia jemput aku. Selama aku di PP itu belum ngekos di Cikarang nih. Selama PP dia jemput aku. Dia sebelum nyampe lokasi aku, dia jatuh om, tangannya patah dan aku dimaki-maki sama ibunya. Gara-gara kamu nih anak saya jadi kayak gini. Pokoknya anaknya nggak boleh disalahin. Dan dari di situ juga aku mutusin nih, ya udah deh kalau kayak gitu aku disalahin kayak gini, kamu juga capek, biar uang aku ngumpul juga. Aku bilang gitu kan kita udah nggak ada utang sama sekali nih. Aku nggak tahu nih om, emang nggak ada utang kan, udah habis gitu kan. Aku ngontrak aja deh di Cikarang sama temen gitu kan, aku bilang biar uang hariannya aku kirim ke anak aku tiap hari gitu kan. Dia mengiyakan. Dia mengiyakan. Dan akhirnya jalannya waktu mengiyakan aku ngekos itu, dia ternyata punya utang om, karena kejerat judi online, pinjol juga 8 juta meledak. Itu yang disalahin tuh aku sama mamanya itu. Sama mamanya, katanya itu utang aku, padahal aku sama sekali nggak tahu. Akhirnya di situ aku suruh pulang, aku didudukin bareng. Aku bilang aku nggak tahu sama sekali tentang hal itu, utang itu apapun, karena setahu aku dia udah minjem 25 juta buat nutupin utang aku. Setahu aku masih ada sisanya dong. Aku nggak tahu, dan uang itu larinya kemana pun aku nggak tahu sisanya. Aku bilang sampai meledak 8 juta pun aku nggak tahu. Gak tahu apa emang nggak mau tahu? Lah emang nggak tahu. Demi apa biar aku nggak selamat? Udah kayak gitu, mendingan kamu ninggalin anak saya. Setiap berantem ninggalin anak saya. Setiap berantem ninggalin anak saya. Saya udah capek om. Orang tua saya aja nggak pernah nuntut apa-apa ya, ibaratnya. Udah dari situ udah deh. Aku mutusin buat stay di Cikarang. Tanpa aku minta pisah, tanpa apa, tapi dia nggak pernah nanyain aku. Oke, udah berapa lama? 8 bulan. 8 bulan ini berarti tanpa ada kabar sama sekali sama suami, tapi anak sama siapa? Sama dia. Anak sama dia. Anak sama dia. Lo terus Kak Sela kalau mau ngobrol sama anak? Telepon. By phone aja? WA. Pernah ketemu selama 8 bulan ini? Sama anak sering ketemu om. Kalau aku libur, aku ketemu tapi di jalan. Oke. Jadi aku jemput di jalan, kita di Giant. Oke. Jadi gitu aja. Gitu aja ya. Dan sampai sekarang nih nggak ada kejelasan nih ya statusnya sama suami ya? Nggak ada sama sekali om. Tapi nanyain kabar aku nggak. Pas ibu aku nanyain ke situ, dia cuma nyuruh aku pulang. Suruh Lisi aja bu pulang. Ngomong ke orang tua aku suruh pulang. Tapi ke akunya sama sekali nggak ada komunikasinya. Buat nyuruh aku pulang tuh nggak ada. Buat kejelasan rumah tangga ini tuh nggak ada om. Kayak gimana? Ya, rumit sih ya, nih rumit banget sih ya. Ya ini saya mendengar kisahnya dari satu sisi sih ya, dari Kak Sela ya. Saya nggak tahu nih versi suami seperti apa, saya nggak tahu ya. Cuma kalau saya nggak usah melebar ke mana-mana, saya ngambil kesimpulan dari ceritanya Kak Sela aja gitu ya. Kalau benar seperti itu memang kejadiannya ya, ini masih kayak anak kecil sih suaminya ini ya. Jadi dia benar-benar udah menikah pun harus ikutin omongan kata orang tuanya, mamanya gitu. Di posisi ini orang tuanya bukannya memberikan wejangan atau memberikan nasihat yang baik kepada anaknya, malah mengiyakan, ngasih masukan yang enggak gitu loh. Gitu kan harusnya kan sebagai orang tua gitu ya. Kamu sebagai lelaki itu adalah kepala rumah tangga. Istri sama anak kamu adalah tanggung jawab kamu gitu. Tapi enggak. Tapi ini enggak begini ya orang tuanya. Malah yang aku sedihin sekarang, aku dapat info dari anak aku. Mereka tinggal berdua-duaan di rumah. Sama siapa? Berdua-duaan sama
anak aku yang gede sama yang kedua. Enggak, maksudnya gimana? Saya nggak ngerti nih. Jadi di rumah yang aku bangun, anak aku cuma berdua-duaan doang, Om. Oh, nggak ada yang ngurusin? Ya bapak mertua, karena rumahnya posisinya di sini rumah aku, ke sana rumah mertuaku. Berarti suami nggak nemenin anak nih. Enggak. Sekarang anak cuma berdua doang. Iya, dia malah tidur di rumah orang tuanya. Oh. Nggak pernah tidur sama Terus, anaknya. berarti Kak Sela selama ini sering dong Vici sama anak-anak megang HP? Iya. Kalau malam gitu video Telepon, call, iya. telepon. Oke, kasihan ya. Anaknya umur berapa yang paling kecil? Yang paling kecil umur 12 tahun. 12 tahun. Yang besar Umur 15. 15. Oke, udah beranjak remaja ya yang besar ya. Dan ini anak bisa mengerti nih keadaan kayak gini. Sebelum aku mutusin buat ibaratnya ninggalin ini, yang gede sih ngomong, kalau Cici udah nggak sama ayah, kalau Cici udah nggak kuat sama ayah, pergi aja. Oke, sebentar. Ini kita bicara sebagai orang tua sama anak ya. Oke lah, si suami memang udah nggak ada perhatian sama sekali nih sama Kak Sela, sama bahkan sama anak pun gitu ya. Segera diambil keputusan untuk mengambil anak-anak Iya. Ya. Memang aku mau ambil, Om, tapi nunggu anak aku lulus sekolah sampai Juni. Sampai Juni nih ya. Oke, gini, karena kita sebagai orang tua juga harus memikirkan mental anak. Iya, psikisnya udah keganggu. Psikis ya gitu kan ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ditata nih. Iya. Dengan berjalan besarnya umur anak, kita masih bisa kasih dia masukan yang baik-baik gitu ya. Dan ini harus segera sih, harus segera kasih ambil keputusan. Jangan dibiarkan anak hidup tanpa ada orang tua. Orang tua. Tapi alhamdulillahnya aku punya anak 2, Om. Masya Allah banget. Budi pekertinya juga baik, apalagi yang gede. Ya alhamdulillah ya. Iya, selama ditinggal itu bener-bener ibaratnya ya dia ngurusin adiknya, dia masak nasi. Oke. Ya alhamdulillah sih begitu ya. Cuma yang kita khawatirkan juga adalah pengaruh-pengaruh lingkungan di luar nih. Iya. Tapi aku juga bilangin sama kedua anak aku sih, apa yang ibu aku bilangin ke aku dan ke adik-adik aku, mau bergaul model apapun temen, mau gaya apapun temen, jangan pernah diikutin. Oke, kita bisa memberikan wejangan itu sama anak, tapi kita nggak bisa memonitor setiap waktu kan. Iya. Kita nggak juga, kalau misalnya posisinya gini jauh nih, kita nggak bisa melindungi anak gitu loh. Tapi kalau anak ada dalam satu rumah kita, anak ada masalah apa di luar bisa ngadu sama orang tuanya gitu loh. Maksud saya sih seperti itu ya. Kalau ya mudah-mudahan sih. Tapi alhamdulillah sih, setiap apapun kejadian mereka, setiap mereka alamin apapun, mereka selalu cerita ke aku. Ya, maksud saya tetap. Iya. Meskipun cuma by Vici gitu ya, lebih enak lagi kalau ada orang tua di rumah. Iya. Karena umurnya masih belasan ya. Iya. Makanya aku bilang sabar ya. Ya. Aku bilang. Semoga tunggu dikasih ya, kesabaran. Tapi alhamdulillah aku besok interview kerja, Om. Besok interview kerja. Di Vivo. Di Vivo ya. Semoga Kak Sela dikasih kemudahan lah ya. Iya. Selama di Cikarang juga nggak ada pemasukan ya, aku ngamen juga. Buat jajan anak sama makan aku. Oke. Karena udah malu sih sama orang tua. Ya. Ya sih, karena sudah dewasa, sudah menjadi seorang ibu ya, memang saya juga ngalamin sebagai orang tua gitu ya. Pola pikirnya pasti kita sudah berubah gitu, berbeda. Malah yang ada aku pengen nyenengin mereka, bukannya nyusahin. Makanya aku bilang ke anak-anak aku, sabar ya Mas, tunggu, kataku gitu. Pasti kita kumpul lagi nanti, sabar, aku bilang kan. Ya Kak Sela, saya cuma bisa bantu doa. Semoga Kak Sela dikasih kemudahan, kelancaran rezekinya ya. Amin. Diberikan selalu kesehatan. Amin. Dan buat anak-anaknya juga selalu dikasih, ya dipertemukan sama orang-orang yang baik. Ya. Orang-orang yang sayang sama mereka, dijauhkan dari segala macam sifat-sifat yang nggak baik gitu ya.
Dan semoga keadaannya Kak Sela juga cepat membaik. Amin. Ya, besok interview mudah-mudahan langsung diterima. Amin. Hasil gajinya bisa untuk Kak Sela dan juga untuk anak-anak. Iya. Nggak usah dipikirin dulu di luar itu. Iya. Pikirin aja dulu diri sendiri dan anak-anak. Iya. Ya. Emang aku nggak mikirin apa-apa sekarang. Ya. Fokusnya ke anak-anak Fokus ke doang. anak-anak ya. Oke, nggak terasa sudah 1 jam lebih ya Kak. Iya. Nah, kalau ya pasti panjang sih ya. Iya, Cerita kalau mau disediain semua gitu. Panjang. Oke, dari Sebenarnya aku 3 anak Om. 3 Satu anak. meninggal. 1 meninggal. Ya. Mudah-mudahan diterima sama dikasih tempat yang terbaik. Amin. Ya. Sampai di sini sebelum kita tutup podcastnya, Kak Sel mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Buat pesan-pesannya, jangan pernah ngelakuin hal bodoh hamil di luar nikah. Karena yang diterima dengan kesalahannya itu gak akan hidup dengan bahagia sampai kapanpun. Pokoknya kehormatan harus tetap dijaga. Kalau lu mau diterima sama mertua sih. Intinya sih itu. Ya. Oke, Kak Sela, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi cerita sama kita. Semoga ceritanya Kak Sela juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan penonton di rumah ya. Iya. Intinya buat khususnya buat yang perempuan, pintar-pintarlah menjaga kehormatannya sampai memang sudah waktunya gitu ya. Dan Iya. buat yang laki-laki ya tolonglah, kalau memang belum siap jangan cuma mikir enaknya aja, pikirin juga gimana nanti ke depannya. Iya. Ya kan, mau nggak ngurusinnya nanti kalau emang udah nggak Belum kuat, siap. belum siap nggak apa, mending jajan aja. Jangan ngerusak anak orang. Iya. Gitu ya. Meskipun emang ini nggak baik ya, daripada lu ngerusak anak orang mending lu jajan deh. Iya. Penyakit lu sendiri, Iya. ya kan? Iya. Oke, Kak Sela, terima kasih banyak Sama-sama. ya. Oke, buat teman-teman penonton yang mau cerita dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 427.683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sela, Waalaikumsalam. terima kasih banyak Iya. ya. Semoga sukses selalu. Amin. Selalu kuat ya Kak Sela ya. Iya. Ingat, perjalanan masih panjang. Iya. Masa depan masih bisa kita raih. Iya. Ya kan? Banyak kesempatan Banyak. selama kita mau mencari. Oke? Sama mau mencoba. Betul. Terima kasih. Sama-sama.